Nama saya Nadia Hairunis Apriani dengan NPM 1006011119049 di bawah bimbingan Profesor Dr. Sutawani Darwis dari Program Studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan skripsi dengan judul Kesesuaian Distribusi Magnitudo Gempa dengan Distribusi Teoritis Gempa dalam Perhitungan Premi Asuransi Gempa Bumi. Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang relatif sering terjadi di Indonesia karena Indonesia adalah negara yang dilalui oleh 3 lempeng tektonik. Di antara provinsi yang ada di Indonesia, Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang rawan akan terjadinya gempa bumi. Diskominfo Jawa Barat menyatakan bahwa dalam 10 tahun, dari tahun 2012 sampai dengan 2021, Jawa Barat mengalami 493 kejadian gempa bumi di mana dari seluruh wilayah yang ada di Jawa Barat terdapat 10 wilayah dengan frekuensi gempa bumi terbanyak. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menggunakan 3 wilayah dengan frekuensi gempa bumi terbanyak. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui kesesuaian model distribusi magnitudo gempa dengan distribusi teoritisnya menggunakan metode GeoF. Yang kedua, mengetahui langkah perhitungan dan besarnya premi asuransi gempa bumi untuk 3 wilayah di Jawa Barat. Manfaat dari penelitian yaitu yang pertama, mengetahui langkah perhitungan besarnya premi asuransi gempa bumi. Yang kedua, memperluas pengetahuan para peneliti. Dan yang ketiga, diharapkan dapat bermanfaat dalam disiplin ilmu statistika sebagai pembelajaran mengenai perhitungan besarnya premi asuransi gempa bumi. Selanjutnya, bahan penelitian, di mana data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari web ISC dan OSGS, di mana data tersebut adalah data historis kejadian gempa bumi dari tahun 2013 sampai 2022. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama yaitu GeoF berdasarkan Empirical Distribution Function. Yang selanjutnya yaitu metode PSHA yaitu Probabilistic Seismic Hazard Analysis. Selanjutnya, metode DPM yaitu Damage Probability Matrix. Untuk hasil kesesuaian model distribusi magnitudo gempa, terdapat 2 kesimpulan dengan tolak H0 dan 3 kesimpulan dengan terima H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang artinya dengan menggunakan derajat kepercayaan sebesar 95% dapat dinyatakan bahwa model pada distribusi magnitudo gempa sudah sesuai dengan distribusi teoritisnya, yaitu distribusi eksponensial. Berikut adalah grafik kesesuaian sebagai bukti bahwa distribusi magnitudo gempa sudah sesuai dengan distribusi teoritisnya, yaitu distribusi eksponensial. Selanjutnya, grafik kesesuaian untuk distribusi jarak hipocenter gempa. Selanjutnya, hasil perhitungan premi asuransi gempa bumi, di mana diperoleh besarnya premi asuransi untuk Kabupaten Garut adalah sebesar Rp206.610. Selanjutnya, besar premi asuransi untuk Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar Rp274.630. Dan besarnya premi asuransi gempa bumi untuk Kabupaten Sukabumi adalah sebesar Rp228.610. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan skripsi yang diteliti adalah yang pertama, model distribusi magnitudo gempa pada 3 lokasi penelitian yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Sukabumi sudah sesuai dengan distribusi teoritisnya, di mana hasil dari data empiriknya berasal dari distribusi eksponensial. Begitu pula dengan model distribusi jarak hipocenter gempa pada 3 lokasi penelitian yang sudah sesuai dengan distribusi teoritisnya. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu diperoleh besarnya total premi asuransi untuk Kabupaten Garut adalah sebesar Rp260.610. Berikut adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh nasabah sebagai pihak tertanggung kepada pihak asuransi setiap bulannya. Selanjutnya, besarnya premi asuransi gempa bumi untuk Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar Rp274.630. Berikut adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh nasabah sebagai pihak tertanggung kepada pihak asuransi. Dan besarnya total premi asuransi untuk Kabupaten Sukabumi adalah sebesar Rp228.610. Berikut adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh nasabah sebagai pihak tertanggung kepada pihak asuransi setiap bulannya. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat menambahkan tentang tahun data penelitian lebih dari 10 tahun agar hasil dari penelitian lebih bervariasi dan dapat memberikan perbandingan dalam penggunaan distribusi yang lebih baik untuk digunakan dalam penelitian PSHA.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.